Assalamualaikum Bu Bidan. Saya datang ke sini untuk mengonsultasikan perencanaan kehamilan. Nah, ibu juga harus melakukan screening genetik jika diperlukan. Tes ini dilakukan untuk melihat apakah ibu atau pasangan ibu memiliki kecenderungan membawa penyakit keturunan serius atau kelainan bawaan pada janin. Akan tetapi, karena biayanya cukup mahal, maka tidak selalu diharuskan. Nah, yang ketiga, ibu juga harus mengonsumsi asam folat 400 mg per hari 3 bulan sebelum hamil untuk menghindari kecacatan tabung syaraf pada janin dan kelainan tulang belakang pada janin atau yang biasa disebut spina bifida. Makanan yang mengandung asam folat itu sayuran hijau, kacang-kacangan, terus sayur yang berwarna gelap. Nah, yang keempat ini ibu harus mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sehat itu seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan susu rendah lemak untuk dikonsumsi. Lalu ibu harus mengurangi makanan yang dipanggang. Yang dipanggang itu tidak matang sempurna. Minuman soda atau makanan cepat saji. Daging kurang matang mengandung bakteri atau zat-zat yang berbahaya bagi kehamilan. Daging beresiko mengandung salmonella yang bisa menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan pencernaan. Bahkan gangguan kehamilan dan janin. Jika ingin mengonsumsi daging, ibu bisa memasaknya sampai benar-benar matang. Lalu usahakan untuk memastikan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi bersih, aman, dan matang. Nah, yang kelima itu, ibu harus berhenti melakukan kebiasaan buruk, seperti merokok dan minum alkohol. Karena akan menyebabkan kelainan kongenital atau kelainan bawaan cacat lahir pada janin. Minum alkohol saat hamil secara berlebihan memiliki resiko merusak sistem saraf bayi. Paparan alkohol pada bayi dalam kandungan dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin yang disebut sebagai fetal alcohol syndrome atau FAS. Lalu, jika pada rokok, karbon monoksida dalam asap rokok dapat menghambat aliran oksigen dan asupan nutrisi kepada bayi di dalam kandungan. Keterbatasan oksigen dan paparan nikotin juga bisa memperlambat napas bayi. Selain itu, dapat membuat jantung bayi berdenyut lebih cepat. Hal-hal tersebut dapat membuat fetal distress atau stres janin di dalam kandungan. Nah, ibu juga harus membatasi minum kafein setiap hari karena ia akan berdampak menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah atau bahkan keguguran. Ibu sebaiknya minum lebih dari 200 mg kafein sehari. Ibu juga bisa beralih dari kopi ke susu. Selain itu, teh juga mengandung kafein sehingga perlu diperhatikan batasan kafein yang dikonsumsi setiap harinya. Nah, berat badan normal selama kehamilan juga diperlukan. Seorang ibu yang terlalu kurus atau gemuk akan sulit hamil. Ibu yang terlalu gemuk juga akan mengalami resiko diabetes dan hipertensi, sehingga dapat mempererat proses kehamilan dan penyulit atau komplikasi saat persalinan. Ibu hamil juga harus rutin olahraga secara teratur. Disarankan olahraga ringan selama 30 menit seperti jalan kaki, lari pagi, bersepeda, renang, dan latihan beban untuk meningkatkan fungsi kardio. Sedangkan untuk meningkatkan fleksibilitas, cobalah melakukan senam peregangan atau yoga. Sebaiknya olahraga ini dilakukan secara teratur atau minimal dalam seminggu. Ibu dapat melakukannya 3 kali dengan durasi 30 menit sampai dengan 1 jam. Nah, ibu hamil juga harus melakukan cek kesehatan mulut secara teratur. Pastikan gigi dan mulut ibu bersih dan tidak ada infeksi. Cek kembali apakah ada gigi yang berlubang yang perlu dirawat sebelum kehamilan terjadi, karena setelah hamil ibu akan mengalami ketidakseimbangan hormon yang berdampak pada gusi, dapat mudah mengalami gingivitis. Maka paling tidak 6 bulan sekali cek ke dokter gigi dan gosok gigi sehari 2 kali. Nah, yang terakhir ini yang biasanya dialami oleh ibu-ibu hamil, menghindari pemicu stres. Bagaimana caranya menghindari pemicu tersebut? Yang pertama, buat perubahan dalam gaya hidup. Sebisa mungkin ibu hamil tidak mengalami tekanan secara fisik maupun mental karena urusan pekerjaan. Yang kedua, makan makanan sehat agar ibu hamil tidak stres. Yang ketiga, jalani olahraga rutin. Lalu memanjakan diri sendiri. Terus banyak mengobrol dengan orang lain.
Terus ibu hamil juga harus tidur nyenyak.